Erika seorang gadis Kristen. Setelah bertanya kepada Bang Suma, dilampirkan dengan data-data, akhirnya bersahadat. Silakan disimak. Cukup satu istri hanya di Islam. Fawahida. Tunjuk agama mana yang menegaskan cukup satu istri. Tunjuk. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW poligami? Nah, karena poligami itu adalah sesuatu yang kemudian digambarkan oleh Tuhan terjadi kepada para utusan. Utusan-utusan Tuhan itu semuanya poligami. Abraham poligami. Semua mereka melakukan poligami. Nah, cuman tidak semuanya diceritakan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai pemimpin umat diberikan kemudian kekhususan oleh Allah. Oke? Diberikan kekhususan oleh Allah untuk kemudian menikahi lebih dari satu wanita. Itu pun yang dinikahi janda-janda tua yang sudah nggak bisa lagi diajak berjuang, dalam arti kata sama seperti Siti Khadijah dengan beliau, orang tua yang mau disantuni, yang mau diayomi dan seterusnya. Kenapa dinikahi? Ada unsur politiknya. Ingin menyatukan kabilah-kabilah yang ada. Misalnya nih, saya sebagai pemimpin menanjung Arab menjadi satu di bawah panji Islam. Itu maksudnya. Jadi umat Islam bisa enggak seperti itu? Bisa, kan aja. Anda bisa adil, silakan aja. Yang penting satu, jangan mempoligamikan Tuhan. Kalau tentang poligami banyak, Yesus pun mengajarkan poligami. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda di dunia. Itu dalilnya tuh ada. Di surga dapat enggak? Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri 100 kali lipat nanti di surga. Di dunia dapat poligami, di surga juga dapat poligami. Enggak ada larangan poligami itu, enggak ada. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu berpoligami karena itu adalah kekhususan bagi dia. Lalu kemudian dia tidak membawa ajaran poligami, dia datang justru untuk membatasi. Fawahidah, cukup satu. 4 ya? Batasnya. Kalau umatnya 4 maksimal. Iya. Terus kalau aku mau nambahin. Boleh? Iya, silakan. Saya sambil Bismillahirrahmanirrahim. makan ya. Lanjut. Siap. Jadi poligami terdahulu yang memang tidak ada batasannya gitu kan, seperti yang kita tahu kisah Salomo 700 dan beberapa nabi-nabi yang lain juga. Nah, Islam membatasi sampai 4. Islam itu membatasi sampai 4 gitu. Dimana poligami yang dulu itu berlimpah ruah kan. Nah, dalam Islam dibatasi 4. Ini gue udah ngulang 2 kali, pembatasan intinya. Lalu pembatasan 4 ini juga yang menjadikan Israel itu suku yang komplit, karena suku Israel itu datang dari 4 istrinya Yakov atau Yakub. Nggak percaya? Ini datanya. Kita balik dulu ya. Yakov family, Yakob istri pertama Leah, budaknya Leah dikawini juga. Istri ketiga Rahel, budaknya Rahel dikawini juga. 4. Barulah keluar tuh Israel, 12 anak-anaknya. Tuh. Kalau Yakub nggak poligami, nggak akan ada suku Israel. Cakep ya? Nah, lalu kemudian yang kedua, selain prinsip pertamanya adalah membatasi, prinsip yang kedua adalah anti musyrik. Maksudnya apa anti musyrik? Wahai para Istar, pernikahan hanya satu istri dan melarang mempunyai istri yang lainnya itu datang dari pagan. Itu bukan tradisi nabi-nabi. Pagan itu agama yang menyembah Tuhan banyak. Kayak contoh pagan Roma yang menyembah Zeus, atau pagan Mesir yang menyembah Osiris, Horus dan Ra gitu. Atau pagan yang menyembah Mitra, yang sembah-sembahnya patung-patung dan berhala-berhala Tuhannya banyak lah. Itu bukan tradisi nabi-nabi. Menikahi satu wanita dan melarang mempunyai istri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu bukan tradisi nabi-nabi. Itu dari pagan. Nggak percaya? Kita buktikan lagi datanya. Kalau lihat di sini, Yunani dan Romawi, pria-pria Yunani dan Romawi
tidak diizinkan menikahi lebih dari satu istri. Tuh, yang pertama kali nikah satu istri, melarang mempunyai istri kedua, itu ajaran pagan Yunani dan Romawi. Jadi Islam itu sangat anti untuk mengikuti tradisi-tradisi pagan gitu. Sehingga Islam itu cukuplah satu istri, jikalau kamu mempunyai kemampuan berlebih, silakan nikahi sampai istri keempat, dan itu batasanmu. Mishnah Sanhedrin ya, jadi penjelasan mengenai hukum agama dalam Yahudi. Namanya Mishnah Sanhedrin 2. Ini websitenya Yahudi, agama Yahudi ya. Bukan Yahudi versi perjanjian baru, tapi Yahudi asli yang hidup dengan kita sekarang ini. Nah, perhatikan di sini. Di dalam Ulangan 17:17 ada frasa bahwa raja tidak boleh menambahkan banyak istri untuk dirinya, tapi hanya 18. Jadi batas poligami Yahudi itu 18 istri. Di Islam dikurangi lagi sampai 4. Gitu, sister. Karena kalau kita baca baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, lalu kemudian Al-Quran, tidak ada satupun larangan poligami. Nah, ada tersirat dibolehkan poligami. Itu di dalam 1 Korintus 7, dibuka di situ dari ayat 26 sampai ayat 29. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, nah ini, jikalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ya, jadi kalau dia mampu bertahan pada keadaannya itu lebih baik menurut Paulus. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nah, tengok tuh. Orang-orang yang sudah beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Artinya apa? Boleh poligami. Adakah engkau terikat ayat 28? Nggak terima gimana? Kita bicara ajaran. Nah, di dalam Ulangan 21 ayat 15, di situ diatur tentang poligami. Ya, ini saya bacakan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagikan warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Jadi sama sekali nggak ada larangan di dalam kitab Anda, baik di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Bahkan kalau Anda lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, di situ sangat jelas dikatakan, telah kuberikan istri tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Yahudi dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Tadi itu ya, siapa tadi, Erika Putri, itu yang hukum yang mengakomodir poligami di perjanjian lama itu Keluaran 21:15. Oh iya, yang satu lagi yang di Keluaran, Satsuki. Ya, Keluaran 21 ayat 15 ada juga. Kejadian 21 ayat 10. Ya, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketika hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Maksudnya? Tidak membayar uang tebusan apa-apa? Budak itu ya ini, harta lah, harta.
seseorang yang berupa manusia, karena budak itu kan bisa dijual belikan. Slavery, perbudakan, human trafficking, zaman dulu boleh. Oh, Ya, jadi intinya di Bible tidak ada larangan poligami, Mbak. iya, satu lagi yang mau tanya. Kalau di Islam itu, kalau surganya itu, apa kita sebelum ke surga itu harus masuk neraka dulu gitu ya? Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim tidak dijelaskan bahwasanya masuk ke neraka itu artinya mendapatkan siksaan di neraka. Laksana kita masuk ke dalam rumah sakit bukan berarti kita ke sana sebagai pasien. Bisa jadi kita adalah pengunjung, penjenguk dan seterusnya. Nah, sedangkan neraka itu adalah satu kepastian adanya. Neraka itu ada satu kepastian. Artinya bahwasanya sebelum umat Islam ini kemudian sampai kepada surga, semua manusia akan melewati itu. Melewati, sama seperti melewati pemakaman bukan berarti kita masuk menjadi mayat, menjadi orang yang dikubur. Masuk ke pemakaman bukan berarti kita masuk ke liang lahat. Di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bahwasanya dalam surah Maryam ayat 71 di situ dikatakan bahwasanya semua manusia, bukan cuma umat Islam, seluruh umat manusia akan melewati titian, yaitu titian yang ada di atas sirat, di sirat yang di bawahnya itu ada neraka. Ya. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan, semacam jembatan, jalan, di mana di bawahnya itu ada neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbiya hatman maqdiyah. Jadi tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi. Jadi kita mendatangi, tetapi kita tidak masuk ke dalam. Yang Muslim ini tidak masuk di dalam. Yang masuk jatuh ke bawah itu, ke dalam itu hanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka masuk ke dalam jahannam. Kalau umat Islam, Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nataruz zalimina fiha jidiyah." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kufur, orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan bersimpuh. Emang harus melalui neraka dulu baru diangkat ke surga gitu? Bukan masuk ke neraka. Paham tidak, Mbak? Ya. Iya. Nah ini Gurunda ya, kenapa tadi sudah dipesankan bahwa umat Islam itu memahami Al-Quran itu bukan hanya dari terjemahan. Ini salah satu contoh yang sedang dibahas oleh Gurunda. Ketika di situ kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa minkum illa wariduha, menggunakan kata wariduha, karena wariduha itu tidak semakna dia masuk. Kalau masuk itu dahiluha, dari kata dakola. Dahil, betul. Nah itu, sementara kalau wariduha itu bisa mendatangi. Contoh ada di ayat lain, seperti seorang gembala mendatangi sumur menggunakan kata wariduha untuk mengambil air, bukan berarti dia nyemplung ke dalam sumur gitu. Nah, kenapa disinilah umat Islam wajib memelihara dari segi originalnya agar tidak tersesat. Dijamin ya masuk surga. Umat Islam insya Allah, alhamdulillah, jaminannya jelas. Tadi saya sudah membacakan, saya ulang lagi ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam menjalankan ibadah salat. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang kemudian memelihara dirinya dari perbuatan zina. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Mereka ini yang dijelaskan di ayat-ayat ini, kepada mereka
Allah memberikan warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu warisan berupa surga firdaus. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Apa betul nanti kalau di surga itu disediakan 72 bidadari? Itu berarti di surga itu Kenapa? ada misalnya kayak ada perkawinan lagi apa tidak? Tidak. Di surga itu kita memiliki pelayan-pelayan yang bernama bidadari. Nah, itu maksudnya. Iya, tapi yang menjadi permaisuri kita itu adalah istri-istri kita ketika di dunia. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya menjadikan istri-istri mereka itu sebagai wanita soleha, supaya bisa menjadi suri kala di jannah. Seperti itu. Yang jelas di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya laki perempuan di dalam surga itu tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun, tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ jelas dikatakan wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha, baik itu perempuan maupun laki-laki, wa huwa mu'minun, apabila mereka beriman, apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Mereka sungguh akan menjadi penghuni neraka, dan sedikit pun di antara mereka laki maupun perempuan tidak ada sedikit pun dirugikan, tidak ada sedikit pun dizalimi. Mereka akan diuntungkan dan diberikan kemenangan yang nyata. Itu jelas. Yang menyembah Yesus, ada enggak orang-orang yang menyembah beribadah kepadaku, aku akan siapkan surga? Enggak ada. Belum kita lanjut prosesinya, ini Ukhti Erika, alhamdulillah. Apakah ada paksaan untuk mengikrarkan syahadat saat ini dari pihak kami atau pihak-pihak tertentu kepada Ukhti Erika? Tafadhol. Tidak sama sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah.